Nah, pada kesempatan kali ini kita atau saya akan membahas mengenai materi kimia organik, tapi ini merupakan materi praktikum. Jadi judul materi praktikumnya itu pemisahan alkohol pada air tape. Pemisahan alkohol pada air tape. Nah, reaksi sintesis kimia itu membutuhkan metode pemurnian untuk mendapatkan suatu produk atau hasil yang benar-benar murni tanpa adanya pengotor. Nah, cara untuk mendapatkannya itu yaitu dengan melakukan proses destilasi. Nah, proses destilasi ini merupakan proses pemisahan suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari komponen yang akan dipisah. Nah, proses destilasi pemisahan ini dapat dilakukan dengan proses destilasi. Proses destilasi. Nah, proses destilasi ini tadi apa? Proses pemisahan komponen dalam suatu campuran berdasarkan perubahan titik didih dari komponen yang akan dipisah. Ini destilasi ini merupakan proses pemisahan. Proses pemisahan berdasarkan titik didih. Kemudian sebagai contohnya yaitu jika kita ingin memisahkan suatu campuran yang berbeda fasa, seperti halnya padat dengan cair, itu kita bisa memisahkannya menggunakan penyaring saja. Seperti contoh kita memisahkan ampas teh dari air, nah kemudian kita saring saja, jadi tidak perlu membutuhkan proses destilasi atau penyulingan ini. Nah, jika jadi untuk memisahkan yang padat dengan cair itu dengan cukup dengan penyaringan saja. Memisahkan tadi padat dengan cair, padat dan cair itu cukup pakai penyaringan saja. Nah, sedangkan untuk memisahkan yang komponen zat cair dengan cair atau komponen yang homogen itu kita menggunakan destilasi, baru menggunakan destilasi karena yang cair dengan cair ini tidak bisa dilakukan atau dipisahkan secara menggunakan penyaringan. Karena apa? Karena nanti ketika kita menyaringnya seperti halnya campuran minyak dengan air itu jika dipisahkan dengan penyaringan rasanya tidak akan ada yang tertinggal. Nah, jadi mereka akan lewat saja. Nah, akan lebih baik itu dilakukan dengan proses destilasi. Nah, suatu komponen itu dapat dipisahkan secara destilasi itu juga mempunyai syarat. Nah, syarat untuk suatu campuran dapat dipisahkan secara destilasi itu ialah syarat untuk komponen dapat dipisahkan secara destilasi ialah yaitu komponen tersebut terdiri dari dua. Maksudnya itu komponen tersebut terdiri atas dua komponen.
terdiri atas dua komponen, yang mana masing-masing komponen tersebut memiliki titik didih yang jaraknya lumayan jauh. Nah, jadi syarat yang pertama itu terdiri atas dua komponen. Yang kedua, memiliki titik didih yang jaraknya cukup jauh. Titik didihnya berjarak cukup jauh. Nah, seperti apa titik didih yang berjarak cukup jauh ini? Nah, seperti halnya contoh dari syaratnya ini ya. Kita ingin ketika terdapat suatu campuran antara etanol dengan air. Nah, jadi dua komponennya itu, komponen yang pertama itu adalah etanol. Nah, terdiri dari dua komponen. Kita buat saja seperti ini. Itu komponennya ada air dan etanol. Nah, kemudian titik didihnya berjarak jauh. Nah, air ini titik didihnya berapa? 100 derajat Celcius. Air titik didihnya 100 derajat Celcius. Dan kemudian etanol itu titik didihnya 77 derajat Celcius. 77 derajat Celcius. Nah, ini baru dapat dipisahkan secara destilasi karena titik didihnya berjarak cukup jauh, antara 100 dengan 77 derajat Celcius itu titik didihnya cukup jauh. Nah, kemudian destilasi itu juga dapat diartikan sebagai metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap polaritas bahan. Nah, kemudian prinsip dan cara kerja destilasi. Prinsip destilasi yaitu memanfaatkan percobaan titik didih dari komponen campuran yang dapat terpisah. Nah, kemudian ada tahapan destilasi. Tahapan destilasi itu ada 3. Nah, untuk membahas tahapan ini saya mempunyai sebuah gambar. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini merupakan gambaran proses destilasi. Nah, yang mana tahapan destilasi itu ada 3. Yang pertama itu pemanasan, yang kedua penguapan, dan yang ketiga ialah kondensasi. Pemanasan itu terjadi di sini. Bisa dilihat. Pemanasan, kita melakukan pemanasan yaitu dengan menggunakan pembakar bunsen. Nah, campuran tadi itu kita bakar menggunakan pembakar bunsen. Nah, yang kemudian dalam proses destilasi ini akan dilakukan pemanasan dengan suhu tertentu. Jadi suhunya ini suhu tertentu yang mana penentuan suhu tersebut berdasarkan pada titik didih komponen yang dapat dipisahkan. Nah, kemudian setelah dipanaskan, kemudian campuran tadi akan menguap. Nah, jadi yang terjadi pada komponen titik didih yang lebih rendah, nah jadi pada komponen dengan titik didih yang lebih rendah itu dia akan cepat menguap. Sedangkan pada komponen titik didih yang lebih tinggi, dia itu akan tertinggal dan kemudian akan menguap pada suhu yang sudah dicapainya nanti. Selanjutnya, uap air dari salah satu komponen ini uap air. Ini uap air. Nah, uap air dari salah satu komponen ini dengan titik didih yang lebih rendah ini akan naik, kemudian akan mengalami kondensasi. Nah, akan mengalami kondensasi atau pendinginan. Di sini akan didinginkan. Nah, di sini terdapat 2
sebenarnya ini ada selang, ini air keluar dan ini air dingin yang masuk. Nah, zat yang berupa uap akan keluar dan kembali dalam bentuk cairan. Jadi zat yang berupa uap ini akan keluar dan kembali dalam bentuk cairan. Kemudian hasil dari kondensasi tersebut akan mengalir dan ditampung pada tempat lain, disebut dengan destilat. Nah, sedangkan sisa dari wadah awal yang tertinggal disebut dengan residu. Nah, di sini kenapa ada air dingin yang masuk? Karena itu untuk menjaga agar pendinginannya itu airnya itu tetap dingin, jadi penguapannya itu bisa berhasil, kira-kira seperti itu. Yang kemudian pada destilasi itu terdapat dua hukum, yaitu yang pertama ialah hukum Raoult dan hukum Dalton. Nah, ini bisa kita hapus ya. Nah, pada proses destilasi ini terdapat dua hukum, yaitu hukum Raoult dan hukum Dalton. Hukum Raoult dan hukum Dalton. Nah, hukum Raoult ini menyatakan bahwa tekanan parsial komponen cairan tinggal di dalam campuran ideal sama dengan tekanan uap dari komponen murni dan fraksi intinya. Sedangkan hukum Dalton mengatakan bahwa tekanan total tekanan total yang diberikan oleh campuran gas sama dengan jumlah tekanan parsial dalam suatu konstituen. Nah, kemudian kita masuk kepada macam-macam destilasi. Nah, macam-macam destilasi itu ada 4. Yang pertama, macam-macam destilasi. Yang pertama yaitu destilasi sederhana. Destilasi sederhana. Yang pertama itu macam-macam destilasinya ialah destilasi sederhana. Destilasi sederhana ini berguna untuk campuran dengan titik didih berbeda secara signifikan atau bedanya cukup jauh. Nah, jadi destilasi sederhana ini berguna untuk titik didihnya yang untuk campuran yang titik didihnya signifikan atau cukup jauh. Titik didihnya signifikan atau cukup jauh. Nah, kemudian macam-macam destilasi yang kedua yaitu destilasi uap. Nah, yang kedua destilasi uap. Nah, destilasi uap ini bertujuan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih tinggi dengan nilai itu 200 derajat Celcius. Nah,
Jadi destilasi uap ini untuk memisahkan komponen dengan titik didih yang tinggi itu di atas 200 derajat Celcius. Misalkan komponen dengan titik didih yang tinggi itu 200 derajat Celcius. Nah, yang kemudian destilasi yang ketiga yaitu destilasi fraksinasi atau destilasi kompleks. Nah, yang ketiga yaitu destilasi fraksinasi. Destilasi fraksinasi atau destilasi kompleks. Nah, destilasi fraksinasi atau destilasi kompleks ini dapat digunakan dapat digunakan pada perbedaan titik didih yang dekat. Nah, jadi destilasi fraksinasi atau destilasi kompleks ini dapat digunakan pada titik didih yang jaraknya dekat. Nah, jadi kalau destilasi uap tadi titik didihnya jauh atau tinggi itu di atas 200 derajat Celcius, sedangkan ini bisa pada titik didih yang jauh lebih dekat, titik didih yang dekat. Jadi titik didihnya ini dekat. Yang kemudian yang keempat yaitu destilasi vakum. Nah, yang keempat yaitu destilasi vakum. Destilasi vakum ini itu destilasi yang memiliki titik didih yang tinggi dengan menurunkan tekanan wadah atau lingkungan sehingga titik didih dari komponen yang tinggi atau lebih rendah. Jadi destilasi vakum ini itu yang memiliki titik didih yang tinggi dengan menurunkan tekanan wadah sehingga tekanan titik didih dari uap yang tinggi turun menjadi yang lebih rendah. Jadi itu untuk destilasi vakum ini untuk menurunkan titik didih, sehingga titik didih yang tinggi, yang lebih tinggi akan menjadi lebih rendah. Nah, itu. Kemudian pada praktikum pemisahan alkohol pada air tape ini itu memiliki beberapa alat sebenarnya, karena kita terbatas ya, karena kita tidak di laboratorium, tidak dibolehkan untuk ke sana itu karena COVID-19. Itu kita cukup membahas tentang materinya saja, jadi ke praktikumnya itu bisa dilihat dari teman-teman yang lain. Nah, untuk alat sebenarnya itu menggunakan beberapa bagian. Itu tadi seperti sudah saya jelaskan, itu yang pertama itu labu destilasi. Ini labu destilasi. Yang kemudian yang kedua labu didih. Nah, labu didih. Kemudian pembakar bunsen. Kemudian ada termometer juga untuk pengukur suhunya. Ada juga steel-head. Kemudian ada juga kondensor. Dan juga ada wadah penampungan air hasil penyulingan. Baiklah, untuk sebagai penutupnya kita akan membahas mengenai contoh proses destilasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari.
contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat dari proses penyulingan minyak. Nah, yang pertama itu proses penyulingan minyak. Penyulingan minyak. Nah, yang kedua, kenapa pada proses penyulingan minyak itu bisa dilihat untuk memisahkan air dengan minyak, antara air dengan minyak. Dan kemudian yang kedua, yang kedua itu contohnya itu memperoleh bensin dari campuran air dan minyak. Nah, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu memperoleh bensin dari campuran air dan minyak. Nah, memperoleh bensin dari campuran antara air dan minyak. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa kita lakukan itu pada proses memperoleh air murni dari campuran antara air dengan garam. Nah, dari campuran air dan garam itu bisa dilakukan proses destilasi untuk mendapatkan air yang murni. Nah, kemudian itulah pembahasan kita kali ini. Nah, jadi yang ketiga tadi itu memperoleh air murni dari campuran air dan garam. Nah, memperoleh air murni dari campuran air dan garam. Nah, jadi sampai di sini dulu pembahasan atau materi dari saya. Jika bermanfaat, yaitu jika ada salah kata saya mohon maaf. Jadi kita simpulkan dulu ya. Jadi destilasi itu merupakan proses pemisahan komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih antara komponen yang akan dipisahkan. Nah, kemudian syarat untuk suatu campuran itu dapat dipisahkan secara destilasi yaitu memiliki dua komponen, memiliki dua komponen yang homogen seperti cair dengan cair. Nah, yang kemudian titik didihnya itu berjarak cukup jauh seperti halnya tadi air dengan etanol, yang mana air memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan etanol memiliki titik didih 77 derajat Celcius. Nah, yang kemudian tahapan destilasi itu ada 3. Yang pertama yaitu pemanasan, yang kedua yaitu penguapan, dan yang ketiga itu kondensasi. Nah, yang kemudian untuk teori-teori yang terdapat pada destilasi ini yaitu ada teori Raoult dan teori Dalton. Dan yang terakhir itu tadi contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi destilasi itu tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Nah, seperti inilah. Nah, kemudian demikianlah pembahasan materi dari saya. Apabila salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.